Shalom, Pak. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali di rumah Tuhan ini. Kita diberikan kesehatan sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Bila kita senantiasa bersyukur karena dengan Tuhan Yesus kita ada sampai hari ini. Kita percaya tidak ada kuasa yang terlebih besar daripada kuasa Tuhan Yesus. Karena Tuhan Allah kita, Tuhan Yesuslah yang sanggup memulihkan hidup kita saat ini, yang sanggup menolong kita, bahkan Tuhan yang selalu menopang kita, sehingga kita tidak akan pernah dibiarkan tergeletak. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus lebih hebat, kuasanya lebih besar dari apapun juga. Saya udah cepat berdiri. Kita akan sembah Tuhan Yesus Allah kita. Kita tinggikan nama Dia. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar dari apapun. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau yang selalu memulihkan hidup kami. Kau yang selalu menjawab kami. Kau yang selalu menyembuhkan sakit kami. Bersyukur Tuhan kepada-Mu. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku, kuasa. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih
saat ini Bapa. Engkau yang menjamah kami Tuhan. Engkau yang menolong kami Yesus. Engkau yang memberkati kami sampai hari ini Bapa. Karena kuasa Kamu terlebih besar dalam hidup kami. Terima kasih. Kami sembah Engkau Yesus. Kami memuji-Mu. Haleluya.
terlambat menolong kami Tuhan, karena Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Dahsyat yang sanggup melakukan segala perkara. Pagi ini Tuhan kami mohon belas kasih Tuhan untuk Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah pada pagi hari ini. Kami rindu lawatan Tuhan terjadi pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami percaya bahwa 1-2 orang berkumpul atas nama Engkau, Engkau hadir bersama dengan kami. Dan kami percaya hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Walaupun mata jasmani kami tidak mampu melihat kehadiran Tuhan, tetapi hati kami percaya bahwa Engkau sudah hadir, siap untuk memberkati kami, siap untuk menolong kami, siap untuk memulihkan hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, bahwa pertolongan di dalam ibadah pada pagi hari ini datangnya dari pihak Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan kasih-Nya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Allah Tritunggal yang Maha Kudus akan hadir memberkati ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami pagi ini. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Amin. Masih ada 1, 2, 3, 4, 5 kursi depan. Mungkin bisa maju ke depan, bisa mengisi bangkunya. Mungkin Mas David bisa maju, geser ya, sehingga di belakang tidak uyel-uyelan, panas ya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita hari ini? Amin. Firman Tuhan selalu menerangi sebagai pelita dalam setiap kita dalam perjalanan kita saat ini. Sukacita sorak-sorai, kita bisa melompat-lompat dengan kaki kita, bertepuk tangan dengan tangan kita. Saya undang teman-teman berdiri, seperti penjari ya. Jadi bisa lompat, kalau ke depan itu nggak bisa. Jadi ke kiri ke kanan aja, karena terlalu mepet tempatnya. Kita akan bergoyang, kita akan bersorak-sorai untuk Tuhan Yesus, Tuhan Allah.
Amin. Puji nama Tuhan. Pasti berdiri ya, kita akan siapkan hati kita. Kita sudah menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita sudah mengagungkan nama Yesus Allah kita yang besar. Dan saat ini kita akan siapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sabda Tuhan yang akan menjadi rema dalam hati kita, yang menjadi akan pegangan ketika kita beraktivitas, ketika kita berjalan, ketika kita bekerja, kita sekolah, dimanapun kita berada. Ingat firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menyertai kita sampai hari ini. Kemanakah kami mencari Tuhan? Hanya Engkau Yesus, jawaban hidup kami. Kami tidak akan mencari kemana-mana Tuhan, karena kami mencari Engkau Tuhan Yesus, yang akan menjadi pelita bagi kami Tuhan, yang akan menjadi pendorong bagi kami Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari
Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kebaktian pagi hari ini kami boleh datang menyembah-Mu. Hadirlah bersama dengan kami Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu sehingga apa yang kami sampaikan berkenan kepada Tuhan. Berkati hati-hati kami untuk kami boleh menerima sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Kami bersyukur, terima kasih pada pagi hari ini boleh bertemu kembali dengan Bapak Ibu. Karena beberapa waktu lalu saat saya ditelepon oleh Pak Gembala, saya bilang saya masih isoman. Tidak tahu nanti sudah sembuh atau belum. Ya, jadi COVID tinggal tunggu giliran. Karena saya mulai tanggal 17 Agustus itu badan saya merasa greges, terus sorenya saya merasa panas, saya cek 37,8. Malam waktu tidur batuk-batuk Pak, Bapak Ibu. Saya udah bilang, waduh COVID gitu kan. Hari Kemisnya badan saya masih nggak enak. Kemis siang saya ngecek antigen ternyata positif. Saya lanjutkan PCR, hasilnya positif sehingga harus isoman di rumah selama 14 hari. Tetapi belum begitu, satu keluarga, satu rumah saya itu 10 orang Bapak Ibu. Jadi satu beban buat saya, gimana nanti kalau yang lain ketularan, karena saya punya papa kan dalam keadaan stroke dan tidak vaksin. 5 hari kemudian anak saya ditelepon sama suami saya video call, anakmu itu panas gitu. Ya antigen lagi, hasilnya positif, naiklah bersama dengan saya. 2 hari kemudian dikasih tahu, iki anak-anak panas gitu kan. Akhirnya kita cek dan naik lagi ke atas sehingga saya total 33 hari. Ya, 33 hari saudara, saya berada di rumah untuk WFH karena nggak boleh ngantor kalau PCR-nya belum negatif. Pak Pendeta berapa hari Pak? 18 di rumah sakit. Terus di rumahnya? Rumahnya 2 minggu. Nah, lebih lama dari saya. Tapi saya bersyukur sama Tuhan. Tadi bilang Tuhan itu baik. Meskipun keluarga kami, saya dan anak-anak kena COVID, kami hanya sakit panas itu 1,5 hari. Selanjutnya badannya tidak apa-apa, cuma virusnya tidak keluar-keluar dari ini ya. Nah, itulah kebaikan Tuhan dalam kehidupan keluarga kami, karena kebetulan saya kondisi cuti waktu kena COVID, dan di situ saya baru berdoa ada 2 orang pasien dari rumah sehat yang kena COVID. Setiap hari saya video call, satu di rumah sakit, satu di rumah. Kita berdoa untuk mereka, kasih kekuatan, ojo stres gitu kan. Tapi ternyata bisa nular lihat video call gitu kan. Akhirnya saya kena, ternyata stres juga saudara. Ya kenapa? Karena kayak kena kusta gitu ya Pak Pendeta ya. Semua diasingkan, hasil saya positif, Babinsa datang, Dinkes datang. Saya mau dibawa ke asrama haji. Tapi saya bilang, oh kebetulan rumah kami ada tingkat, kami ada di atas saja. Bapak tidak sempat dapat paket sembako tak Pak Pendeta? Saya dapat. Rumah saya di Yosudarso, Jalan Kalasan itu dikirimin beras 5 kilo, dikasih telur, katanya tiap hari suruh makan telur, dikasih susu, kasih madu Pak. Paket sembako. Karena saya bekerja di bank, PCR harus negatif, tidak harus antigen. Jadi setiap Senin saya setor uang 550 untuk PCR. Setor 550, hasilnya positif. Kerja lagi di rumah, minggu depan begitu terus sampai 6 kali saudara. Hari terakhir saya PCR, saya cuma berdoa, Tuhan ini sudah sebulan loh. Saya tidak masuk-masuk.
nanti saya dipecat, saya bilang begitu. Dan Tuhan jawab doa saya. PCR saya yang ke-6 hasilnya boleh negatif. Dan dari dinas kesehatan datang ke rumah pakai APD lengkap. Ini Bu Ailing Elianawati ini sudah 1 bulan kita mau melakukan penyemprotan. Jadi semua rumah saya disemprot, dan rumah saya di kampung seperti ini tetangga lihat semua. Ya, jadi itulah saya merasakan kebaikan Tuhan. Meskipun kena COVID, tapi kondisi kita fit, baik-baik saja dan bisa bekerja. Dan kita berharap ini sudah mulai berlalu karena herd immunity sudah mulai ada. Semua di sini sudah vaksin ya? Tuh. Kalau tidak vaksin tidak boleh ke bank. Kalau tidak vaksin tidak boleh ke mall. Kalau tidak vaksin nanti ke depan tidak boleh ke Indomaret, Alfamart. Harus pakai Peduli Lindungi. Jadinya ke warteg gitu ya. Oke, pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua belajar satu sifat dari kealahan, yaitu kesetiaan. Mari kita buka ayat ini, saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat yang ketiga. Maaf saya nggak pakai slide ya, karena saya mau fokusnya ke saya, jangan ke slide. Ya, kita buka. Kalau saya khotbah sudah tahu semua. Buka Alkitabnya nanti sama Bu Aili pasti ditunjuk. Kita baca Amsal 3 ayat 3. Apa dikatakan di sana? Makasih. Semua balik bawa Alkitab atau Alkitab. Ya, dikatakan janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu kepada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Dikatakan kasih dan setia itu sifatnya siapa? Tidak boleh lepas dari kehidupan kita. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan show it like a necklace. Tunjukkan itu seperti kita pakai kalung. Kalau pakai kalung yang mahal kan dipamerkan, nggak disimpan, ya toh? Ada berliannya, mau disimpan, larang-larang. Nah, ini Tuhan bilang tunjukkan kasih dan setia itu seperti kamu pakai kalung. Artinya orang lain pasti akan melihat. Ya, saya akan kupas ayat ini di akhir setelah kita akan belajar apa itu kesetiaan. Kalau saudara baca di dalam kamus dictionary bahasa Indonesia untuk Alkitab, apa arti kata setia? Menurut saudara, tidak usah bawa kamus wis. Kita tahu setia itu apa? Saya adalah orang yang setia. Orang yang setia itu orang yang kayak apa? Orang yang konsisten. Konsisten. Apalagi? Apa Bu? Orang ini loh setia. Kok bisa nyebut orangnya setia? Yang dimaksud setia itu apa? Loyalitas. Punya loyalitas atau integritas. Dia bilang konsisten. Ada yang lagi? Kalau kamu kerja sama orang ini, wis tak jamin, wis tak aman. Toko buat tinggal gak apa-apa, dia orang yang setia. Apa artinya? Jujur, dapat dipercaya. Hari ini yang dicari dunia adalah orang-orang yang bisa mengatakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Orang yang hati nuraninya tidak dapat diperjualbelikan. Betul? Kenapa? Karena saudara aja pilihan aja bisa hati nuraninya kemana-mana, tergantung yang ngasih amplop. Betul ya? Nah, tapi umat Tuhan dikatakan di sini sebagai umat Tuhan harus punya kesetiaan. Orang yang setia adalah orang yang berdiri seperti jarum kompas, selalu menuju arah utara dan selatan, yaitu tadi apa? Konsisten. Di dalam pernikahan tidak belok kanan, belok kiri, bojone iki yo wis gitu. Itulah kata setia. Dapat dipercaya, memenuhi komitmen, taat menjalankan perintah, memiliki
integritas. Pertanyaannya, sudahkah kita setia? Kenapa? Karena ini kita adalah kata kesetiaan. Sifat kesetiaan ini adalah sesuatu yang penting bagi umat Tuhan. Umat Tuhan perlu konsisten. Umat Tuhan perlu ketahanan. Mari kita buka Wahyu 2 ayat yang ke-10b. Ada yang bisa membaca? Wahyu pasal 2 ayat yang ke-10 bagian B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Terima kasih. Setianya sampai apa? Mati. Hendaklah kamu setia sampai mati, karena di situ Tuhan akan memberikan kamu mahkota kehidupan. Kalau kita mengaku diri umat Kristen, seringkali Tuhan bilang, aku semua Kristen, saya sudah terima Yesus. Tapi sudahkah kamu setia sampai akhir? Karena keselamatan itu dilihat sampai endingnya, saudara. Benar gak? Apa bedanya endingnya Petrus sama Yudas? Sama-sama menyangkal Yesus, sama-sama menjual Yesus, ya sama-sama berdosa terhadap Yesus. Apa bedanya? Petrus tetap setia, akhirnya bertobat. Yudas tidak setia. Petrus bertobat, bahkan dia merasa tidak layak mati disalib seperti Yesus, sehingga dia memilih mati saat disalib terbalik. Sedangkan Yudas merasa dia sudah dosa terhadap Yesus, dia wes hidupku tidak ada harapan, dia memilih untuk harakiri, bunuh diri. Orang Kristen tidak dilihat dari kehidupannya sekarang, tapi dilihat sampai endingnya. Mantan orang baik atau mantan orang jahat? Milih yang mana? Orang jahat. Hah? Mantan orang jahat. Kenapa? Karena orang jahat, mantan orang jahat akhirnya baik. Nah, saudara, inilah perlunya. Kenapa kita perlu ketahanan, kesetiaan sampai akhir. Kenapa? Karena hanya orang yang setia yang sampai akhir yang berhak masuk dalam kerajaan surga. Saya setia ikut Tuhan 30 tahun. Waktu mau meninggal, kita dalam keadaan susah, kita sakit, kita menyangkal Yesus. Habis nantinya, benar gak? Untuk itulah pada pagi hari ini kami ingin mengajak saudara, mari kita setia. Dan bagaimana cara supaya kita boleh setia sampai akhir. Mari kita baca lagi ayat di dalam Yeremia 5 ayat yang keempat. Anak muda, ada yang bisa baca? Yeremia ayat 4. Yeremia 5 ayat 4. Yeremia 5 ayat 4. Lalu aku berpikir, itu hanya orang-orang kecil. Mereka adalah orang-orang bodoh, sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan, hukum Allah mereka. Terima kasih. Ayatnya kayaknya tidak nyambung ya, tapi saya mau kasih tahu di sini yang bagian bawah. Orang-orang kecil disebut, dikatakan itu hanya orang-orang kecil, bukan kecil badannya ya. Tapi bilang itu orang-orang kecil. Kenapa? Sebab mereka tidak mengetahui jalan Tuhan. Untuk menjadi setia, saudara harus tahu jalan Tuhan. Kenapa? Supaya nggak salah. Setia terhadap apa? Katakan di sini, kita dan keluarga kita akan terberkati jika kita mengerti jalan-jalan Tuhan. Kalau kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan, kita tidak akan setia. Untuk itu tadi dikatakan lagu kita pas ya, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita mau setia, caranya gimana? Baca firman Tuhan setiap hari. Untuk kita tahu apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan mau apa dalam kehidupan kita? Tuhan mau kita berbuat apa?
Itulah kunci yang pertama. Untuk bisa setia, kita harus tahu jalan-jalan Tuhan. Dan itu dimulai dari anak-anak. Saya lihat di sini ada beberapa bayi-bayi balita diajak. Kenapa? Karena disitulah kita menanamkan tabiat anak dari kecil. Kalau kita tidak bisa mengajar anak ini setia dari kecil, masa tuanya akan lebih susah lagi, betul? Salah satu berkat corona buat saya ditanya, corona bagaimana? Saya sangat terberkati. Karena saya seorang ibu yang karir, saya bekerja selama ini, saya kurang memperhatikan anak saya, ini jujur. Karena saya berangkat pagi jam 8, pulang jam 7, kita hanya doa malam dengan anak-anak, pagi say hello ke anak-anak sebentar, mami kerja. Tapi dengan corona saya tidak boleh kerja, Pak. Saya dengan anak-anak, bayangkan anak-anak saya tidak dikarantina, anak kecil umur 9 tahun, 2 twin, anak saya kembar, dikarantina, saya kasih mainan sampai hancur semua. Tetap akhirnya yang saya lakukan apa? Main jakon bareng, nekeran, ya toh, tidak boleh keluar dari rumah. Rumah saya yang lantai 2 hanya ukuran 6x12. Mau main basket di situ, semua tembak semua dimainkan. Apa yang saya ajarkan? Kamu tahu corona, kamu mau cepat sembuh? Saya bilang sama anak-anak saya, mau. Siapa yang bisa menolong kita? Tuhan Yesus. Oke, kita komitmen mulai hari ini baca Alkitab 1 pasal 1 hari. Suami saya yang ininya, ayo bangun, jam 5 sudah bangun. Jam 6 berjemur. Kita berjemur sambil baca firman Tuhan. Puji Tuhan, dalam 1 bulan kami punya komitmen membaca firman Tuhan 1 pasal 1 hari. Sampai hari ini anak saya kalau bangun pagi baca firman Tuhan, mami. Jadi saya baca supaya anak-anak ini 5 ayat, anak saya 3 bertiga sambil di teras rumah kena matahari kita baca firman Tuhan. Ada kebiasaan baru yang akhirnya kita bikin. Kalau malam kita bergandengan tangan, Tuhan saya mau sembuh, katanya. Anak saya tiap hari nyoretin tanggal. Sudah hari keberapa ini mami? Boleh enggak? Enggak boleh keluar kan gitu. Nah, saudara, kesetiaan itu dari kecil. Dan apabila kita tahu jalan Tuhan sebagai orang tua, kita tahu bagaimana membawa anak kita setia. Setuju? Kenapa kesetiaan itu penting? Tadi dikatakan orang yang setia sampai akhirlah yang dapat selamat. Bagaimana kesetiaan itu dalam kehidupan? Mari kita buka Lukas 16 ayat 10. Lukas pasal 16 ayat 10. Saya akan bacakan kepada kita beberapa ayat yang membawa kita lebih memahami apa itu setia. Sudah ketemu? Silakan, Pak. Lukas 16 ayat 10 firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, nasihat. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, anak-anak muda kita seringkali mintanya instan. Langsung minta tanggung jawab yang besar. Aku nek suruh doa buka kok mau khotbah. Ya kan? Seringkali kita tidak setia dalam perkara kecil, tetapi kita mau langsung setia dalam perkara besar. Kalau saya dikasih berkat Tuhan 500.000 piye membayar perpuluhan, teh mau makan aja kurang. Nanti kalau saya dapat 5 juta saya kasih perpuluhan. Saudara tidak akan dapat 5 juta kalau dalam 500.000 saudara tidak setia. Karena kesetiaan itu adalah karakter. Benar gak? Saya bendahara gereja sudah hampir 20 tahun. Saya temukan orang-orang yang setia, hidupnya tidak pernah kekurangan. Saat saya melihat perpuluhan mereka, ada yang 10.000. Saya lihat berarti dia punya pendapatan 100.000. Dia kasih perpuluhan, dia kasih terpadu. Di gereja kami itu ada 2, persembahan perpuluhan dan terpadu. Bukan persembahan lepas setiap minggu, tetapi kita berkomitmen 10% dari penghasilan kita untuk Tuhan. Karena perpuluhan itu mengembalikan, setuju ya?
Perpuluhan itu saya kasih perpuluhan, saudara tidak ngasih. Saudara mengembalikan. Yang saudara kasih itu apa? Persembahan. Seringkali antara perpuluhan dan persembahan itu jeglek, saudara. Ada yang ngasih perpuluhan 1 juta, tapi saat mau kasih persembahan 1 juta, Pak, mikir 1000 kali, bener gak? Tak boleh setiap minggu, 20.000, 50.000, 50.000 dikali 5 berapa? 250. Itulah sebabnya kita ngomong penyangkalan diri. Kita bagi saudara-saudara yang sudah bisa, kita tidak ambil pungutan tiap minggu, Pak, tiap kebaktian. Tapi kita ambilkan di 10% persembahan kedua itu yang kita mengadakan perpuluhan kedua, dan luar biasa berkat Tuhan itu limpah. Terserah saudara kalau mau berapa yang saudara kasih itu tidak wajib. Tapi bagi saudara-saudara yang mau penyangkalan diri, saya mau kasih Tuhan sama seperti saya mengembalikan milik Tuhan, dan lihat luar biasanya Tuhan. Kalau sungkan di sini nanti pas perpuluhan sembahan tidak ngasih bagi, karena kita sudah tahu perpuluhan kita 100.000 dibagikan gitu kan, akan lebih banyak saudara kasih kalau saudara kasih dalam terpadu. Dan lihat Tuhan tidak pernah berhutang. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Ini kunci sukses setia dalam perkara kecil di dalam kehidupan kita. Perpuluhan tidak membuat kita selamat, tapi kesetiaan itu yang menyelamatkan. Di sini perpuluhan setiap minggu ke berapa, Pak? Setiap minggu. Oh, setiap minggu. Jadi dibuka setiap minggu. Jadi bagi saudara-saudara kita yang dapatnya penghasilan mingguan bisa kasih perpuluhan. Kalau saudara tidak tahan dalam 1 bulanan karena tidak gajian, tapi dapatnya mingguan, serahkan. Karena itu akan penguji kesetiaan. Nanti dimasukkan di rumah, aduh ada butuh taksi lese. Tuh, yang ketawa berarti mengalami. Benar saudara, dikatakan di barang siapa tidak setia dalam perkara kecil, dia tidak akan setia dalam perkara besar. Siapapun saudara tidak akan jadi orang besar, baik di dalam pekerjaan, baik dalam pekerjaan Tuhan, kalau kita tidak setia. Disuruh acara gereja, wes kamu bagian konsumsi sisa 3.000, 3.000 masuk di jalur. Wes Pak parkir Pak. Tapi orang yang setia tidak demikian. Dia mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dipercayakan kepada dia, karena ini milik Tuhan. Setuju? Lihat, orang-orang yang setia, dia akan menjadi orang-orang yang besar. Kalau perkara setia ini kita bisa satu perikop sendiri dalam perpuluhan, betul ya Pak? Karena ada berkat Tuhan yang luar biasa. Ada yang mengirit luar biasa, tidak tambah kaya. Yang menyebar harga tambah kaya. Itu janji Tuhan. Saya seringkali bertemu, bicara face to face dengan anggota. Kenapa saya kasihan? Hidupnya susah terus. Jadi saya datengin. Ya Ci Aileen enak, gajinya banyak. Jadi nek perpuluhan itu saya nek sisanya banyak. Kalau kita, nah itulah seringkali mindset kita. Saya dari penata layanan ini Pak. Ya, bantu Pak Pendeta. Ya kan? Orang seringkali berpikir, iya dia bisa kasih perpuluhan, sisanya banyak. Ingat janda itu. Dia memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ingat janda di Sarfat yang ngasih kue untuk roti, untuk siapa? Nabi Elia. Minyaknya, tepungnya tidak akan pernah habis. Kalau kita memberi dengan sukacita, dengan iman, dengan kesetiaan, Tuhan kita itu setia. Tidak ada orang saya karena kasih perpuluhan saya bangkrut. Ada? Kecuali kayak perpuluhannya di Turki gini loh. Dia sudah punya motif sendiri. Tapi kalau motifnya benar, saudara doakan itu, Tuhan akan memberikan yang luar biasa. Demikian juga dalam hubungan suami istri. Kalau saudara setia dalam perkara kecil, kita akan punya kesetiaan dalam perkara yang besar.
Seringkali suami bilang, gak perlu ngomong istri ki duit lanang. Kenapa saya kerja di bank banyak duit lanang? Yang wedok ya ngomong, ojo ngomong komik ki duit wedok. Nah, ya kan? Jadi kita bingung kalau di bank itu. Iki duit lanang ki duit wedok. Pokoknya nek datang berdua ndak ngomong duit. Oh mari gitu aja. Kenapa? Karena merasa yang laki ini duitku. Tidak setia, tidak perlu ngomong sama istri. Yang istri tidak perlu ngomong sama suami. Tetapi Tuhan bilang, mari kita setia dalam perkara kecil. Tidak hanya perkara materi, uang, apapun dalam kehidupan kita. Termasuk bohong. Bohong putih tidak ada. Kalau kita mau setia, iya. Bilang iya. Tidak. Bilang tidak. Itu ada ayatnya ya Pak? Oke, kita lanjut. Matius 25 ayat 23. Saya harus selesai jam berapa? Jam 8 ya? Nanti kalau saya tidak lihat jam nanti terus ngomong. Matius 25 ayat 23. Silakan ibu-ibu nih. Iya nggak ada. Ada ibunya. Dan ibu segini banyak loh. Matius 25 ayat 23. Jangan mau kalah Bu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Terima kasih. Kenapa saya minta ibu-ibu? Biasanya sih kalau duit ibu-ibu. Kalau ibunya nyekel duit dan tidak setia, perpuluhannya tidak sesuai nih Pak. Saudara, ayat ini sama dengan yang tadi dikatakan. Kalau kita setia dalam perkara kecil, kita akan setia dalam perkara besar. Tadi kita sudah ngomong uang, kita ngomong integritas. Kalau pasangan suami istri tidak saling setia, saat suaminya pergi, yang perempuan stres, orang mulai bojoku, oh mampir ning warung, mampir di mana, betul? Ada keraguan di dalam kehidupan pernikahan kalau tidak setia. Demikian juga suami punya istri yang cantik, keluar juga bingung. Tak openi, tak kayak bedah saya ngapi, ya toh? Mbak Sobat jalan-jalan, kok maca ayu gak be aku, kok dek kono janjian sama-sama, gitu. Saudara, kesetiaan itu ada dalam setiap aspek kehidupan. Di dalam hubungan kita dengan Tuhan, hubungan antar suami istri, hubungan saudara di dalam komunitas, di dalam gereja, dalam perkumpulan, di dalam pekerjaan, perlu setia. Kalau tidak setia, susah hidup kita, betul? Oke. Yang kedua, kesetiaan merupakan kesaksian yang efektif. Tuhan mau umat-umat Tuhan menjadi contoh buat dunia. Kenapa? Karena kesetiaan itu bisa menunjukkan siapa Tuhan yang kita sembah. Saya pelayanan di LP, di gerejanya. Tepuk tangan bersama ada hampir 30-40 orang yang masuk LP. Saya dalam hati, lagi wong Kristen kok ning kene gitu. Bener gak? Iya toh Pak? Kenapa? Karena kita berpikir bahwa kalau kita umat Tuhan kita harusnya tidak ada di tempat itu. Tapi kenyataannya kita ada di sana. Tuhan tidak bisa dimuliakan. Tapi ada baiknya. Di sana mereka mengalami pertobatan. Benar nggak? Saudara, kita ini adalah memantulkan kasih Tuhan. Sehingga kalau kita tidak setia, hidup kita susah. Tetapi kalau orang setia, dia bisa menjadi contoh. Dan nama Tuhan dimuliakan. Contohnya apa? Kok bisa nama Tuhan dimuliakan? Kalau ada orang umat Tuhan setia, kenapa nama Tuhan dimuliakan?
buka Kejadian 39. Ini kisah tentang siapa saudara? Kejadian 39. Yusuf. Kita baca, saya pernah khotbah tentang Yusuf kayaknya di sini. Tapi kita cuma baca Kejadian 39 ayat yang kelima. Seorang muda. Siapa yang biasanya memimpin? Nah, song leader. Saya memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf. Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saya baca pelan-pelan ya. Sejak ia itu siapa? Yusuf. Potifar. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu. Rumahnya siapa? Potifar, karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Amin, saudara. Kalau ada umat Tuhan yang punya integritas, punya kesetiaan, dia tidak hanya menjadi berkat untuk dirinya, tapi dia bisa menjadi berkat di mana dia ditempatkan, di mana dia dikerjakan, di ladang mana Tuhan tetapkan dia. Orang Mesir ini, Potifar ini orang kafir, tapi karena dia mempercayakan hartanya dikelola Yusuf, dia diberkati. Ikut kecipratan berkati Yusuf. Luar biasa nggak? Anak-anak muda di sini yang belum kerja, kalau saudara punya loyalitas, punya kesetiaan, itu sangat dicari. Tetapi kalau berjani kesetiaan, lah wong aku wis ngerjake, ojo ngerjake wong gereja, wong Kristen malah ruwet, betul nggak? Kenapa? Karena saudara berpikir, oh bosnya sama-sama Kristen, kita mau bolosan, kita mau apa-apa, mosok main dipecat podo sak gereja nih, betul nggak? Seringkali saya ketemu sama nasabah, dia katakan, ojo boleh sing Kristen, ruwet. Taruh alasannya akan minggu jalur izin iki tiba gak mau gereja gini-gini, bener nggak? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita tidak setia. Tapi kalau orang itu setia, dia bisa memberkati di mana dia ditempatkan. Saya selalu cari anak-anak Tuhan. Pada waktu saya di CMP Niaga, saya masuk 2013. Di kota Madiun, Ngawi, Ponorogo, itu hanya ada 4 anak Tuhan. Hari ini ada 18 orang. Kenapa? Saya mau kantor saya diberkati saat ada anak-anak Tuhan. Tapi kalau dia keluar menyimpang, ya saya entek di situ, saya pakai ayat, saya bilang, karena saya mau di sini kamu jadi berkat, jangan jadi duri dalam daging. Karena kalau satu umat Tuhan seperti Yunus melarikan diri, tidak setia sama Tuhan, sak kapal melok mati, betul nggak? Ini loh luar biasanya anak Tuhan, karena Tuhan nguber anaknya. Kalau satu setia, seluruhnya selamat. Ingat siapa? Paulus. Dalam perjalanannya mau menghadap Kaisar Philip, betul nggak? Karena seorang Paulus, 187 orang sak kapal itu, tahanan itu yang penjahat semuanya selamat. Tapi seorang Yunus, karena ia melarikan diri, sak kapal mau tenggelam. mati. Kalau saudara yang mengaku diri umat Tuhan, tapi hidup saudara tidak setia, saudara mencelakakan yang lain. Kenapa? Karena Tuhan mau ngajar yang satu ini loh. Tuhan tidak main-main, saudara. Saat kita dibaptis, kita terima Yesus, saya mengaku menjadi anak Tuhan. Tuhan mau kita setia sampai mati. Banyak cara dilakukan Tuhan supaya kita tetap setia. Janji yang baik, kalau saudara setia, saudara akan jadi berkat. Di level-level atas, coba saudara lihat. Saya bekerja di bank, jadi saya hanya ngomong pengalaman saya. Bank-bank itu, level atas itu, semua umat Tuhan. 80% umat Tuhan.
Saya punya direksi itu ada 10-8 Kristen Katolik, 2 Muslim. Padahal kita banyak mayoritas, benar nggak? Kenapa? Karena integritasnya tidak diragukan. Jadi kalau kita sebetulnya anak Tuhan, nilainya itu sudah 7. Kalau interview saya pisahin dulu. Benar nggak? Tapi kalau nggak benar, ya saya eksekusi. Karena daripada satu kapal saya rusak, benar nggak? Sini Tuhan, mari kita setia, karena kesetiaan itu bisa memberkati gereja Tuhan. Kalau banyak yang setia, gereja ini akan hidup menjadi sinar terang. Tapi ada satu tidak setia mlebu penjara sak gereja. Gerejane kaya loh, anak mulai masuk penjara, betul nggak saudara? Itulah kesetiaannya. Kenapa? Karena orang luar, mayoritas melihat umat Tuhan yang mengaku diri kurang Kristen harusnya setia, harus mau ngapain, betul nggak? Kalau mereka nyolong, mereka biasa saja. Tapi ada orang Kristen nyolong, dia akan tanya, loh mau Kristen nyolong? Kenapa? Karena kita lebih tinggi. Karena mereka tahu kualitas kita lebih baik. Hari ini dibutuhkan integritas di tengah dunia yang tidak karu-karuan, saudara. Tuhan memerlukan integritas saudara dan saya, loyalitas saudara dan saya. Mari kita baca Matius 23 ayat 23. Saya minta suami saya baca, nanti sudah ngantuk dia. Silakan Pak Ari. Matius 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat yang ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ini lebih dalam lagi nih saudara. Tadi sudah bilang orang setia harus begini, kasih perpuluhan segala macam. Ini sekarang kasih perpuluhan tetap nggak setia, Bu. Ya, ini adalah teguran Yesus buat siapa? Orang Farisi. Siapa mereka? Siapa Pak Pendeta? Ahli-ahli agama. Ahli-ahli agama. Dikatakan di sini kamu orang munafik. Kita setia dalam perkara kecil. Ke gereja harus pakai dasi, pakai sepatu, ini semua diurusin. Tetapi dia melupakan apa? Keadilan, belas kasihan, kesetiaan. Tuhan juga tidak mau kita munafik. Kita kasih perpuluhan strict, tapi di satu sisi kita melupakan hukum yang baik. Kenapa? Orang yang setia, dia biasanya kalau salah jalan, dia menjadi perfect. Kenapa? Duduk salahnya orang. Orang Farisi kan begitu. Dia sudah merasa benar, saya sudah bayar perpuluhan loh, saya sudah ini. Tetapi dia melupakan yang lain, belas kasihan, kesetiaan, dan keadilan. Tuhan menggambarkan itu seperti the good Samaritan, orang Samaria yang baik. Dia lakukan semua kesetiaan itu dengan bahasa Jawanya tiri-tiri apa bahasa Indonesianya. Dengan teliti semua dilakukan. Ada yang strict sampai seperti itu, tetapi hukum yang lain dilupakan. Juga tidak baik. Ya kan, karena saya jam 8 mau ke gereja telah terlambat, ada kecelakaan, kita lihat aja wes kok ben diurusi wong liya. Dan itu gitu kan, The Good Samaritan itu ceritanya. Lah aku sik meh bagian song leader loh. Lah nanti terlambat piye meh nulungi. Di sini Tuhan memberikan gambaran yang lebih jelas bahwa kesetiaan tidak meninggalkan belas kasihan, tidak meninggalkan keadilan. Orang yang setia, dia juga akan setia dengan hal-hal yang lain. Jangan strict perpuluhan toh, tapi yang lain itu juga harus dilakukan.
Tuhan minta kita perfect dalam segala sesuatu. Dan dengan pertolongan Tuhan kita bisa. Katakan satu statement. Kesetiaan adalah harga mati untuk Tuhan kepada orang-orang yang beriman. Dan tanpa kesetiaan, orang tidak akan bertahan sampai kesudahan. Kalau dalam posisi aman, jika saudara tidak mau baca Alkitab setiap hari, saat Alkitab itu disingkirkan dan kita delik-delik baca Alkitab, kira-kira mau cari Alkitab enggak? Enggak. Kondisi normal aja enggak. Kalau saudara dalam kondisi saat ini sehat walafiat bisa ke gereja aja tidak mau ke gereja, apalagi saat saudara sudah tidak kuat ke gereja atau sakit. Betul? Saat saudara tidak harus bekerja, saudara bisa pergi ibadah. Saat saudara dituntut bekerja, tapi hari ibadah tetap suruh kerja, saudara pasti akan langgar. Tidak mungkin kita tidak melanggar kalau kita tidak setia dari hal-hal kecil. Betul nggak? Karena kesetiaan itu akan menambahkan talenta kita. Kesetiaan itu akan membuat iman kita bertumbuh. Tapi kalau kita tidak mengalami kesetiaan dalam hal kecil, maka saat perkara besar kita akan lewat. Yang terakhir, saya mau baca, kita baca ini Pak Pendeta ini. Karena ini levelnya pendeta yang harus ngomong nih. Kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. 2 Timotius. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Cukup Pak? Ya. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Ini satu ayat yang sangat luar biasa. Kita coba lihat pelan-pelan. Jika kita sebut nama saudara, jika Aileen tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Amin saudara? Itulah Tuhan. Setia adalah salah satu sifat kealahan. Tuhan bilang meskipun kamu tidak setia, saya tetap setia. Makanya ada lagu Tuhan Yesus setia, ya kan? Dia sahabat kita. Kita sering meninggalkan Tuhan sebagai sahabat, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat ini mari Bapak Ibu jadi rema bagi kehidupan kita. Saat kita mau meninggalkan Tuhan, pasangan kita yang setia ini tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun ada di altar, aku mencintaimu sampai maut memisahkan kita, bisa cerai saudara. Tapi hubungan kita, saat kita komitmen, saya terima Yesus sebagai juru selamat hidup saya, dia akan tetap setia kepada saudara saat saudara meninggalkan Tuhan. Apa artinya? Pasangan kita, Tuhan Yesus adalah orang yang setia. Jangan sakiti hatinya. Karena apapun yang saudara lakukan menyakiti hati Tuhan, dia dengan penuh air mata, ya, seperti lagu itu kan, tetesan air mata kita dapat, dia tetap setia. Sama seperti bapak dengan anak yang hilang, yang sudah menghabiskan harta. Saat anak itu pulang compang-camping, dari kejauhan bapak itu melihat, dia datang kepada anak itu, dia rangkul anak itu, dia bilang, kamu tetap anakku. Yesus setia dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara punya pergumulan tidak setia, kalau saudara datang kepada Tuhan, dia akan tetap terima kita. Saudaraku, seringkali di dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan masalah, Tuhan izinkan problema, Tuhan izinkan masing-masing kita punya pergumulan. Supaya apa? Supaya kita setia. Betul enggak?
Karena saat tribulation, saat badai datang dalam hidup kita, kita akan lebih banyak waktu bertelut kepada Tuhan. Saat badai dalam hidup kita, kita akan lebih banyak baca firman Tuhan. Saat badai kehidupan dalam hidup kita, kita lebih banyak menangis di kaki Yesus. Tolong saya Tuhan, betul? Karena Tuhan itu kasih, maka Dia izinkan masalah demi masalah menjadi bagian hidup kita untuk membuat kita tetap setia. Pertanyaan terakhir, selain masalah, Tuhan, saya tidak mau punya masalah, saya mau tetap setia. Wes gak usah bokain masalah Tuhan. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap setia? Ada yang bisa jawab? Saya tidak mau dikasih masalah Tuhan, saya mau tetap setia. Apa toolsnya, apa alatnya Tuhan mau bikin kita setia? Satu ayat yang terakhir di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Kita baca sama-sama kali ini. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Sudah ketemu? Belum? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persetujuan dengan Tuhan, beribadah yang tidak sia-sia. Terima kasih. Tuhan mau kita tetap setia. Caranya apa? Jaga iman. Imanmu jangan goyah. Bagaimana caranya? Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mau setia, mari kita aktif. Jangan dingin. Jangan duduk diam di gereja. Wes saya gini aja. Tak kayak keseniane. Wah gayanya ya Pak ya. Tak kayak keseniane, saya tak duduk aja. Kalian yang belum silakan. No. Setiap orang punya peran dalam pekerjaan Tuhan. Kalau saudara mau setia sampai akhir, teruslah bekerja bagi Tuhan. Dengan apa yang ada pada saudara. Saudara bilang, oh ini corona, tidak mau didatengin, saya masuk suruh melawat, tidak bisa. Banyak cara yang Tuhan lakukan. Kami jadi pelayanan rumah sehat. Di dalam kesehatan, justru dengan corona ini Pak, luar biasa kami tidak punya waktu. Kenapa? Karena banyak kita melayani orang-orang yang isoman, orang-orang yang sakit, apalagi nek sudah itu dikarantina sendiri. Dia sangat ketakutan, dia punya mental down. Itulah yang kita lakukan. Setiap malam kami bergantian sebagai pengurus, melakukan video call, bacakan firman Tuhan, doakan mereka. Kami punya pelayanan untuk anak-anak. Anak-anak tidak sekolah, kan luar biasa jadi nakal toh, betul tidak? Kami punya pelayanan untuk anak-anak cooking class, masak-memasak, bikin roti-roti buat anak-anak yang setiap minggu kita jalankan jam 10. Nanti pun habis ini saya ke sana. Kita batasin prokes 6-8 anak, dia bikin kue-kue, dikasih ayat-ayat Alkitab, kita kasih mereka kit fun, acara anak-anak, untuk mereka tetap bisa mengenali Tuhan. Justru di dalam masalah ini kita tidak boleh seyaki corona aku tak menengene ngomong. Justru Yesus tidak hanya hadir di gereja, hadir di rumah-rumah. Amin saudara. Dengan corona ini setiap rumah tangga bisa ibadah. Dengan online ini bisa menjangkau semua. Lihat positifnya corona, jangan lihat negatifnya. Dan di sini saat corona terjadi kita hilang kasihan. Gereja bertanggung jawab. Bagi saudara-saudara tidak bisa datang, apa yang harus dilakukan? Di sini bersyukur bisa ada online ya. Bagi yang online masih hilang dalane handphone elek gak sanggup, ya sudah atau dikabarin ibu ini meninggal, ya sudah wala-wala, benar gak? Inilah tugas saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetaplah setia. Untuk setia dimulai dari yang kecil. Untuk bisa setia dari yang kecil, kita harus percaya sama Tuhan, belajar firman Tuhan. Untuk tetap setia, mari kita bekerja bagi Tuhan. Jangan biarkan diri kita
pasif di gereja. Jangan biarkan diri kita tidak ambil bagian apapun dalam pekerjaan Tuhan. Karena itu adalah motor supaya kita tetap setia. Yang terakhir, ayat itu saya kembalikan dalam Amsal 3 ayat 3. Mari kenakan kasih dan setia itu dalam leher kita. Orang melihat bahwa kita umat Tuhan itu adalah orang yang penuh kasih, yang punya integritas dan kesetiaan. Dan taruhlah itu dalam loh hatimu. Artinya, jadikan itu sebagai komitmen kita. Pertanyaan yang terakhir bagi kita, sudahkah Anda setia? Sudahkah orang lain melihat kesetiaan dalam hidup kita? Sudahkah dengan kesetiaan kita bisa jadi berkat sama seperti Yusuf memberkati? Sudahkah kita tetap setia sampai Tuhan datang? Itulah yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan kuasa, firman-Mu ya dan amin. Setiap firman yang Tuhan taburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tapi biarlah dengan penuh sukacita hati kami diberikan pemahaman dan diberikan kekuatan untuk kami melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami menjadi orang yang setia dan setia dan setia kepada Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman-Mu sungguh-sungguh akan memberikan kepada kami kekuatan tantangan untuk kami lebih mendedikasikan hidup kami kepada Tuhan, untuk kami lebih memiliki komitmen dengan Tuhan, untuk kami lebih setia dan setia kepada Tuhan. Karena orang yang setia sampai akhir yang akan memperoleh hidup kekal di dalam kerajaan-Mu. Kami boleh jatuh bangun, tetapi kami tidak boleh patah arang seperti Yudas. Tapi kami harus terus bangun dan bangun, semangat dan semangat untuk kami terus setia kembali kepada Tuhan seperti Petrus. Berkati hambamu sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan keluarga, pelayanan dan pekerjaan. Lebih hari lebih Tuhan buat berhasil dalam segala urusannya. Terusin nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Ailing dan Pak Ali yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, pagi ini ada keluarga yang akan menyerahkan putranya kepada Tuhan. Karena itu saya mohon yang bersangkutan untuk maju ke depan. Ya, keluarga ini untuk maju ke depan. Silakan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi sedikit saya mau saksikan bahwa beberapa hari yang lalu anak Enso ini sempat menurut tetangganya itu diikuti oleh 4 orang ya Mas. Ada 4 orang yang mengikuti, sehingga anak ini menangis hampir 1,5 hari, 2 hari menangis. Dan karena saking ketakutannya, dia ini bagaimana? Karena waktu itu minta kami mendoakan malam minggu yang lalu atau minggu yang lalu ya. Itu kami ada masalah dengan warga kami karena kami ketua RT di sini menyelesaikan masalah sampai jam 12. Karena sampai urusan dengan polisi dan akhirnya ditahan di polsek. Ya. Nah, itu masalah yang ada di sebelah sana.
Sehingga saya harus mendampingi polisi tentara sebagai Bambin Kamtipmas dan Babin ya. Begitu saya, sehingga tidak bisa datang ke rumahnya anak ini ya. Dan tak pikir tak WA sudah, gimana? Oh udah tidur katanya, ya sudah, berarti sudah baik. Tapi ternyata enggak, nangis terus. Sehingga karena dia saking bingungnya mungkin ya, dia coba-coba cari pertolongan ke Pak Ustadz. Dan ternyata setannya nggak mau pergi juga. Akhirnya siangnya telepon saya, udah bawa ke sini. Dia tak suruh bawa ke sini, saya doakan di sini. Kita nyanyi aja deh, nyanyi dalam Yesus, ada kemenangan dalam Yesus. Setan dihancurkan ya. Nah, menang dia, menang. Kemudian kita doakan, doa pengusiran dan puji Tuhan saudara. Esok waktu itu juga, hari itu juga dia terlepas dari kuasa iblis. Amin. Nah itu ya. Sehingga saat ini orang tuanya berkomitmen untuk menyerahkan kepada Tuhan supaya anak ini betul-betul dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Amin. Baik, itu sedikit kesaksiannya. Mari kita akan lihat dasar Alkitabnya, di mana kok anak itu diserahkan. Menurut doktrin atau tata gereja kami, GKIN itu tidak mengenal baptisan anak kecil. Jadi anak itu diserahkan. Ada ayatnya masalahnya. Ya, kalau baptisan kecil itu tidak ada ayatnya. Ya, jadi ada ayatnya itu diserahkan. Kita lihat di dalam Lukas pasal yang kedua. Ya. Lukas pasal yang kedua itu ayatnya yang ke-21 ya. Nah, ayat 21 Lukas pasal 2 ayat 21. Ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi anak laki-laki boleh disunat umur 8 hari. Tuhan Yesus 8 hari ya. Tapi saya dulu waktu disunat umur 13 tahun. Jadi saya tidak Alkitab sekali, tidak melanggar Alkitab saya. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ada yang belum sunat, tidak harus disunat. Ya. Jadi yang tua-tua tidak harus, tidak. Jangan dipaksakan. Ya. Nah itu. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa Tuhan Yesus kecil itu ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung kekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Ada di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya
amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, dan seterusnya. Demikianlah firman Tuhan. Jadi tata gereja kita, anak kecil adalah diserahkan kepada Tuhan seperti apa yang sudah dikatakan oleh kitab suci. Nah, karena itu saya selaku hamba Tuhan memberi nasihat kepada orang tua, yaitu Pak Erson dan Putari, ya. Tuhan sudah memberikan anugerah yang terindah, yang termahal di dalam keluargamu. Karena itu peliharalah dia, bimbinglah dia, ajaklah dia untuk datang kepada Tuhan. Ya, anak nangis tidak apa-apa. Anak di gereja nangis rewel itu biasa. Tidak apa-apa, tidak usah risau. Bawa aja ke rumah Tuhan. Karena itu ajaran Tuhan, ya. Nah, karena itu didiklah dia di dalam jalan Tuhan dan terus-menerus bantu anak itu untuk dia mengenal Tuhannya yang benar. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh orang tua. Bapak Ibu, Erson, ya. Anak-anak adalah merupakan anugerah Tuhan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk dibesarkan dan dididik dengan firman Tuhan agar anak itu memiliki pengetahuan tentang hidup yang kekal di dalam Tuhan. Pertanyaannya adalah, bersediakah Bapak Ibu yang mendidik anak ini, ya anak Enso, ya sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana, apakah Bapak Ibu bersedia? Bersedia, Tuhan ya. Mulai minggu ini dan seterusnya harus rajin ke gereja. Nah, itu salah satu teladannya. Yang kedua, bersediakah Bapak Ibu memberi teladan, nah ini, yang baik kepada anak-anak dalam kehidupan yang berkenan kepada Tuhan? Bagaimana? Bersedia? Bersedia, ya. Jadi kalau bertengkar jangan di depan anak-anak, itu teladan yang nggak baik, ya. Jadi bertengkarlah dalam bahasa yang sangat-sangat pelan, ya, bisik-bisik saja, supaya anak-anak tidak tahu, ya, bisik-bisik saja. Itu tipsnya, ya. Karena memang atau pakai WA, ya. Kemudian yang berikutnya, jadi itu menjadi teladan, ya. Teladan yang baik, yang nggak baik nggak usah diperlihatkan. Bersediakah Bapak Ibu membawa anak-anak dengan sekuat tenaga kepada Tuhan untuk mengenal imannya kepada Tuhan Yesus? Apakah bersedia? Bersedia, ya. Diantar sekolah minggu, kalau nanti sudah saatnya sekolah minggu, ya. Jangan dibiarkan anak-anak tanpa sekolah minggu. Kemudian yang selanjutnya, apakah Bapak Ibu, ya Bapak Ibu Erson, ini sanggup untuk terus-menerus mengingatkan jikalau anak-anak itu melakukan kesalahan dan dibawa lagi kepada jalan yang benar? Bersedia? Ya, oke deh. Sesuai dengan pernyataan panjenengan berdua, maka saya selaku hamba Tuhan, ya, selaku pendeta, saya tidak keberatan untuk menyerahkan, mempersembahkan anak ini kepada Tuhan. Baik, saya akan gendong, ya, saya gendong untuk diserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama ikut mendoakan, ya, supaya anak kita ini sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan serahkan anak Enso. Terpujilah Tuhan, Allah yang berkuasa atas surga dan bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, anak Enso adalah milikmu. Dia ada di dunia oleh karena anugerahmu. Karena segala sesuatu terjadi oleh karena Engkau Tuhan. Kami serahkan anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terimalah Tuhan, berkatilah Tuhan, lindungilah Tuhan, supaya tidak ada celah bagi kuasa iblis
untuk mengganggu, untuk membuat anak ini tidak nyaman. Tetapi biarlah Roh Kudus yang sungguh-sungguh menopang dan terus menolong dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan anak Enso ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Dia adalah milik-Mu Tuhan, mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak Enso ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian untuk penyerahan anak pada hari ini. Selamat kepada Bapak dan Ibu Erson. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga. Kita akan lanjutkan untuk ibadah kita. Silakan untuk WL melanjutkan ibadah kita. Tuhan berkati. Persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Bapa. Pagi hari ini Bapa, kami sebentar akan memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Persembahan berpuluhan ucapan syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus melihat kami setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkat Tuhan tidak akan pernah habis bagi kami Tuhan. Berkat Tuhan selalu tepat pada waktunya untuk kami. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan bagi Engkau Bapa. Biar Tuhan menggantikan mereka yang berlipat kalikan dengan segala berkat-Mu Yesus. Dan bila persembahan kami juga bisa pakai Tuhan untuk pelebaran kerajaan Kau di gereja kami ini Bapa. Semua karena kasih dan anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini yang sebentar akan kami berikan, sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Kau. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Sambil kantor nyanyi. Sebab Kau yang layak dipuja.
gereja tempat ini. Saya undang cepat-cepat berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena kasih kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Dan ingat, kita pun juga tetap setia kepada Tuhan, sehingga berkat Tuhan tidak akan pernah habis untuk kita. Segala hormat, puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu, sebab Tuhan sudah bersama-sama dengan kami. Tuhan sudah memperhatikan dan memberkati ibadah kami, sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Tuhan, terimalah sebagai persembahan tubuh kami yang hidup di hadapan-Mu. Tuhan terus akan memberikan kekuatan untuk kami tetap setia, dan setia sampai garis akhir hidup kami masing-masing. Tuhan berkati setiap pelanggan yang sudah melayani. Sekarang khusus Tuhan berkati untuk Ibu Ailing dan Pak Ari yang dengan setia terus melayani Tuhan bersama-sama dengan kami. Tuhan terus akan memberkati di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Jikalau kami saat ini kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat-Mu, baik mereka yang sudah ada di ruangan ini maupun mereka yang masih ada di rumah yang menyaksikan ibadah ini secara online. Tuhan memberkati mereka. Tuhan akan tolong mereka supaya mereka senantiasa mendapatkan berkat yang sama. Tuhan terus akan menopangnya. Apa yang menjadi kesulitan yang dihadapi, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik di dalam hidup dan kehidupannya. Secara khusus Tuhan, supaya imannya tak bertumbuh di dalam Engkau, supaya dengan demikian ya Tuhan, hal-hal yang jasmani akan mengikutinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan berikan kepada engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati dan menyertai kita sekalian, sekarang dan sampai Maranatha. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita mengambil saat teduh sejenak.